Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua SRI Balikpapan Bapak Arif Rohman Alfa Esos MU. Yang kami hormati Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Iskandar Yusuf SAG MA. Yang kami hormati Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan Bapak Sa'adullah MSD. Yang kami hormati Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Ibunda Raja Fadilatul Isma MBB. Yang kami hormati Ketua KPU beserta jajarannya. Yang kami hormati mahasiswa STAI yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daripada topik serta hidayahnya sehingga kita diberi S2 sempadan sehat sehingga kita bisa betul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk kepada umat manusia. Baik, hadirin, kami akan menyampaikan daripada visi dan misi. Oke, terima kasih. Untuk visi kami adalah menjadikan mahasiswa yang berprestasi, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya, serta melanjutkan program HEMA, meningkatkan organisasi HEMA, dan menciptakan mahasiswa unggul. Untuk misinya yang pertama meningkatkan presentasi akademik, yang kedua mengembangkan kepribadian dan karakter, yang ketiga berkontribusi kepada masyarakat, yang keempat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, yang kelima pengembangan jaringan kolaborasi, yang keenam mengoptimalkan fungsi HEMA yakni sebagai lembaga aspirasi mahasiswa dan memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. Baik, untuk program visi dan misi dalam pengurusan kami. Yang pertama yakni untuk waktunya sudah habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami beri waktu 3 menit untuk memaparkan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu akan dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Kami pasangan calon nomor 2 dengan visi menciptakan mahasiswa yang beraksi, berbudi luhur, aktif, kreatif, sigap, dan inovatif. Untuk mewujudkan misi tersebut, kami memiliki 4 misi. Yang pertama, mengembangkan unit kegiatan mahasiswa agar menciptakan mahasiswa yang aktif serta dapat menyalurkan minat dan bakat. Yang kedua, menjadikan HEMA sebagai mediator, penampung, dan pelaksana aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa agar peka terhadap perkembangan zaman. Yang keempat, meningkatkan keaktifan dan kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan integritas dalam diri. Untuk program kerja, kami berencana untuk meningkatkan potensi dari mahasiswa agar minatnya untuk ikut organisasi itu terlaksana. Kemudian untuk program kerja dari HEMA sendiri akan kami pastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit 40 detik. Apakah ada yang ingin
Cukup? Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 atas pemaparan visi, misi, dan program kerjanya. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami berikan waktu 3 menit untuk memaparkan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu akan dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, bismillah. Terima kasih kepada moderator. Mohon izin kami dari paslon nomor 3 akan menyampaikan visi dan misi kami. Yang pertama yaitu adalah visi kami adalah mewujudkan mahasiswa STAI Balikpapan yang berakhlak karimah, berilmu, dan bisa berperan aktif dalam membangun peradaban bangsa dan agama. Dengan visi tersebut, maka kami telah membuat misi yang dimana kami telah merumuskan 5 misi. Yang pertama yaitu mengadakan kajian dan pelatihan akhlak Islami untuk membentuk karakter mahasiswa yang santun, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kami juga akan mendorong semangat belajar dan berdiskusi ilmiah mahasiswa dengan mengadakan seminar, workshop, dan forum mahasiswa secara berkala. Kemudian kemudian yang ketiga, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosial dan dakwah seperti yang pertama yaitu bakti sosial, kemudian pengajaran di masyarakat, dan kegiatan keagamaan di masjid kampus. Kemudian yang keempat, misi kami adalah menampung dan menyuarakan aspirasi mahasiswa. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa melalui kegiatan kewirausahaan serta lomba-lomba yang bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait visi dan misi kami ke depannya. Baik, waktu tersisa 1 menit 3 detik. Apakah ada yang ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 atas pemaparan visi, misi, dan program kerja. Demikian sesi pemaparan visi, misi, dan program kerja dari ketiga pasangan calon. Tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon kita. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu pertanyaan panelis. Terdapat 4 panelis. Panelis pertama yaitu Bapak Saiful Lukman. Panelis kedua yaitu Bapak Baihaqi. Dan panelis ketiga yaitu Bapak Samdani. Serta panelis keempat yaitu Ibu Hajah Fadilatul Isma. Masing-masing panelis akan memberikan 1 pertanyaan untuk ketiga pasangan calon dengan waktu maksimal 5 menit. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu maksimal 2 menit untuk menjawab pertanyaan secara bergiliran. Kepada panelis pertama, Bapak Saiful Lukman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa dengar di sana? Dengar Pak. Baik, untuk masing-masing pasangan pertama yaitu Mas Jarwo dan Mas Dewi, pasangan kedua dari Pak Faizal dan yang ketiga Mas Saksi Rahman, yang masing-masing sudah melakukan visi dan misinya serta program kerjanya yang begitu banyak. Maka pertanyaannya adalah apa
organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan. Saya ulangi sekali lagi, apa strategi Anda untuk memperluas jaringan dan kemitraan organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Saiful Lukman atas pertanyaannya. Bagaimana para pasangan calon dapat dipahami untuk pertanyaannya? Baik, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Strategi kami untuk memperluas jaringan dan kemitraan organisasi melalui DEMA STI Balikpapan adalah kami akan memastikan bahwa setiap mahasiswa terlibat dalam kegiatan DEMA. DEMA memiliki proker berdivisi, jadi kami pastikan bahwa mahasiswa ini tuh ikut aktif untuk berpartisipasi dalam proker yang kami adakan. Karena untuk membangun jaringan yang luas, membangun suatu tubuh yang kuat, kami harus menyusun pelan-pelan dari dalam. Jadi dengan hadirnya partisipasi dari mahasiswa, aktifnya partisipasi dari mahasiswa, dipastikan bisa membentuk suatu jaringan yang kuat untuk DEMA dan nanti akan memperluas ke luar juga, ke masyarakat, begitu. Kemudian kami juga akan mengembangkan potensi intelektual mahasiswa dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini akan membuktikan bahwa kami ini siap bersanding dengan dunia kontemporer. Jadi kami tidak stuck di situ saja, begitu. Untuk dengan perkembangan zaman tersebut, kami juga akan memperluas jaringan dengan menggunakan media sosial. Jadi intinya adalah kami akan sering mengadakan sosialisasi dan aktif di media sosial untuk memberitahu semua mahasiswa bahwa DEMA eksistensinya ada, dan sosialisasi ini bertujuan untuk mendekatkan DEMA dengan mahasiswa juga. Jadi dedikasi DEMA bukan hanya untuk kampus, tapi juga untuk mahasiswa. Terima kasih. Waktu telah habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya yaitu pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk strategi kami terkait dengan memperluas jaringan keluar kampus ya teman-teman semuanya ya. Maka yang pertama menurut saya yang akan kami lakukan adalah memastikan paling tidak ada dari anggota DEMA atau mahasiswa lain itu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti seminar dan pelatihan-pelatihan lain, di mana kemungkinan besar di situ itu ada mahasiswa dari kampus lain yang terlibat. Jadi di situ bisa terbentuk jaringan, ya kemungkinan di situ bisa terbentuk jaringan-jaringan yang akan memperluas komunikasi kita dengan kampus lain seperti itu. Kemudian yang kedua, langkah yang kami bisa lakukan adalah menghubungi DEMA atau eksekutif mahasiswa di kampus-kampus lain, ya terutama ketuanya, di mana nanti di situ kita bisa melakukan hubungan, bekerja sama, ya berkolaborasi di program-program yang akan kita buat. Itu yang akan kami lakukan. Selain itu juga bisa melalui dengan pertemanan antar mahasiswa, baik itu yang beda kampus maupun dalam kampus seperti itu. Mungkin itu yang bisa. Ya, izin menambahkan apa yang dikatakan oleh
Seperti tadi, cara untuk pembelajarannya juga salah satunya adalah dengan cara kita menyarankan kepada anggota-anggota Dirma supaya tidak hanya mengikuti organisasi di kampus, namun juga mengikuti organisasi-organisasi yang berada di luar kampus. Jadi ketika mereka berada di organisasi yang lain, dia bisa untuk menghubungkan antara organisasi Dirma dengan organisasi yang dia masuk di dalamnya. Jadi itu juga mampu memperluas jaringan-jaringan sehingga membuat nama Dewan Eksekutif Mahasiswa STI Balikpapan lebih terkenal lagi dan lebih luas lagi jaringannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 atas jawabannya. Berikutnya yaitu pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Baik, moderator, terima kasih. Jadi strategi kami untuk memperluas jaringan dan kemitraan Dirma, kami melakukan kolaborasi kegiatan seperti seminar dan juga melakukan aksi sosial bersama kampus lain antar fakultas universitas yang mereka akan kami jadikan daripada aliansi. Jadi yang kedua, menyusun agenda bersama untuk menyatukan suara mahasiswa dalam isu-isu besar baik di internal maupun eksternal kampus. Jadi selain itu kita juga akan menjadi pertemanan, jadi melalui media sosial. Jadi untuk mempererat kami juga akan mengadakan daripada agenda-agenda, ada agenda jangka menengah dan jangka pendek. Jadi agenda kami ini melakukan daripada studi pertukaran akan mempererat tentang pendidikan daripada peningkatan nilai akademik di kampus. Ya, cukup sekian. Waktu tersisa 46 menit, 46 detik, maaf. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas jawabannya. Itulah jawaban dari ketiga pasangan calon dari pertanyaan Bapak Syaiful Luqman. Terima kasih kepada Bapak Syaiful Luqman yang telah memberikan pertanyaan. Baik, kita lanjut ke panelis kedua, Bapak Baihaqi, untuk memberikan pertanyaannya kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pasangan calon masing-masing 1, 2, dan 3, langsung saja. Saya akan menanyakan, tadi sudah disampaikan atau dipaparkan tentang visi-misi masing-masing paslon, gitu ya. Pertanyaan saya sangat serius sekali. Apa korelasi visi-misi dari masing-masing pasangan calon dengan visi-misi sekolah tinggi agama Islam Balikpapan atau visi-misi dari STI Balikpapan itu sendiri? Karena agar kita semua tahu bahwa dalam menyusun visi-misi di dalam satu organisasi, yang menjadi acuan utama adalah visi-misi kampus itu sendiri atau visi-misi institusi, kemudian dikembangkan jadi visi-misi pasangan calon. Nah, bagaimana korelasinya antara visi-misi masing-masing pasangan calon dengan visi-misi dari STI Balikpapan itu sendiri? Jangan sampai kemudian nanti visi-misi STI ngajak ke utara, kalian ke selatan, ke barat, nah, tidak gitu. Seperti itu. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami pertanyaannya? Baik, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan korelasi
kesinambungan antara visi STHI Balikpapan dengan visi yang kami buat, yaitu yang pertama dalam visi kami di sana ada berakhlakul karimah, di mana dalam misi yang pertama dari STHI Balikpapan itu adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam hasil lulusan yang berakhlak mulia. Jadi di sini ada kesamaan seperti itu. Kemudian divisinya juga, visi STHI Balikpapan di situ terwujudnya perguruan tinggi Islam yang berdaya saing global dalam bidang pendidikan, ekonomi dan hukum Islam. Jadi di sini kan maksudnya adalah mahasiswa STHI Balikpapan itu memiliki ilmu yang baik sehingga bisa bersaing global. Nah, dalam visi kami itu ada berilmu, ya, mahasiswa yang berilmu seperti itu. Jadi insya Allah visi misi kami dengan visi misi STHI Balikpapan itu saling bersinggungan. Demikian. Ya, jadi menurutkan apa yang dikatakan kalau dari. Jadi visi kami yaitu sangat berhubungan dengan apa yang kampus ini lakukan. Seperti yang dikatakan tadi, yang pertama berakhlakul karimah itu tujuan utama kampus. Kemudian yang kedua juga bagaimana selain berakhlakul karimah, kemudian mempunyai ilmu yang mumpuni, sehingga dari ilmu yang mumpuni tadi bisa berguna untuk mewujudkan Indonesia emas, generasi emas 2045 sebagaimana visi yang dicanangkan sebagaimana kampus kita STHI Balikpapan. Dan juga visi kami yaitu ingin berperan aktif dalam membangun peradaban bangsa dan agama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Jadi visi dan misi kami sangat bersinambung dengan visi saya STHI. Jadi yang pertama mendorong kegiatan yang berorientasi pada prestasi dan pengembangan diri. Yang kedua adalah memperkuat komunikasi antar mahasiswa dan tingkat kampus sehingga dengan komunikasi ini dapat meningkatkan daripada mahasiswa yang berprestasi dan unggul. Yang kedua adalah menumbuhkan semangat antar mahasiswa dalam kegiatan tambahan seperti UMKM yang mana sangat mendukung sekali apabila mahasiswa ini lulus dan terjun di masyarakat. Dan yang keempat, jadi mengoptimalkan pelayanan terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa ini dapat terbuka untuk menyampaikan daripada keinginan atau masalah-masalah yang mana nanti akan kita bahas di forum terbuka, sehingga dengan adanya keterbukaan ini akan menjadikan mahasiswa itu lebih berprestasi dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan yang mana mahasiswa harapkan. Gitu. Ingin menambahkan dari saudara Ruli, bahwasanya visi-misi kami ini sangat bersinambungan dengan visi-misi STHI, yaitu kami inginkan semua mahasiswa itu bisa pasti mempunyai prestasi yang sama, bukan cuma dari kita saja, tapi seluruh semua mahasiswa itu bisa bersaing dengan orang lain. Yang kami inginkan adalah menciptakan mahasiswa yang unggul, bukan untuk diri sendiri, tapi semua mahasiswa. Makanya kami inginkan ini bahwasanya mahasiswa itu bisa bersaing dengan jiwa yang kuat. Maaf, waktu sudah habis. Ya, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Berikutnya yaitu pasangan calon nomor urut 2. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Untuk visi-misi kami dengan visi-misi Dima STHI Balikpapan itu memiliki kesamaan,
Yang ya, yang pertama adalah visi SDAI, terwujudnya perguruan tinggi Islam yang berdaya saing global dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan hukum Islam menuju Indonesia emas. Jadi, di dalam misi kami ada mengembangkan potensi intelektual mahasiswa agar peka terhadap perkembangan zaman. Di zaman yang modern ini, yang kita tahu adalah dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan hukum Islam itu sudah mudah diakses melalui internet. Jadi kamu pastikan bahwa mahasiswa tidak hanya mendapatkan pendidikan dalam bidang pendidikan tadi, ekonomi dan hukum Islam, melainkan juga secara langsung, melainkan juga dapat diakses dengan internet. Kami akan memastikan bahwa mahasiswa tanggap dengan internet dan tidak termakan oleh teknologi. Kemudian di misi nomor 4 dan 7 membangun jaringan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, pemerintah, dan untuk mendukung terwujudnya Indonesia emas. Jadi untuk kami akan membangun mahasiswa yang aktif, terutama untuk DEMA. Kita akan membangun kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan institusi pemerintah yang ada di luar kampus dengan menghadiri berbagai rapat, sosialisasi, dan kami akan mengajak seluruh mahasiswa, bukan hanya DEMA saja, tapi seluruh mahasiswa juga bisa ikut berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut untuk membangun wawasan yang lebih luas. Kemudian di misi saya nomor 7 adalah menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal ilmu pengetahuan. Terima kasih, waktu telah habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2 atas jawabannya. Itulah jawaban dari ketiga pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada calon, saya ingin bertanya tentang strategi penerapan atau strategi bagaimana melaksanakan daripada visi dan misinya. Jangan sampai hanya jadi janji palsu saja. Kampanye ada 10 janji, hanya sekedar janji saja. Tetapi strategi bagaimana janji itu bisa terlaksana. Apa strateginya? Baik, terima kasih kepada Bapak Syamdani. Apakah dapat dipahami untuk pertanyaannya? Baik, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Untuk memberikan jawabannya, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Untuk strategi penerapan pelaksanaan visi-misi kami, yang pertama, kami mementingkan minat daya tariknya mahasiswa. Jadi kami akan meningkatkan minat mahasiswa dengan cara mengajak mahasiswa untuk ikut organisasi, untuk ikut sosialisasi, untuk ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kemudian program kami ini juga menyinggung mengenai teknologi. Jadi insya Allah kami akan mengaktifkan akun sosial media DEMA SDAI, mau itu Instagram atau TikTok, zaman sekarang TikTok yang lebih terdepan, untuk mengabadikan setiap kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus untuk menarik daya tarik masyarakat di luar sana. Kemudian saya sebagai mahasiswa hukum, saya insya Allah akan berencana mengajak seluruh mahasiswa dan DEMA tentunya juga dosen yang dosen-dosen yang saya hormati. Saya akan membuat museum
seperti di UGM, Museum Koruptor, agar semua orang tahu bahwa dampak dari keserakahan adalah buruk, sangat buruk. Jadi selain Museum Koruptor, kita juga bisa bikin pojok baca, perpustakaan lebih dirapikan lagi, dan memanfaatkan fasilitas SDAI yang ada. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 13 detik. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya yaitu pasangan calon nomor urut 1. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, moderator, terima kasih. Jadi strategi kami dalam melaksanakan visi dan misi, yakni kami akan mewujudkan daripada mahasiswa yang aktif, berintegritas dalam mewarnai kehidupan kampus, yaitu dengan mengoptimalkan fungsi BEMA sebagai pelayan mahasiswa. Yang kedua, jadi memperkuat komunikasi antara mahasiswa dengan anggotanya. Yang tentunya kami akan mendorong kegiatan berorientasi pada prestasi dan pengembangan diri dengan memberikan sertifikasi sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. Selain itu, kita akan membuat daripada beberapa baik itu akademik maupun non akademik yang mana sesuai dengan minat mahasiswa, sehingga mahasiswa ini akan sangat tertarik. Tentunya banyak yang dari pesantren ya, kami akan membuat daripada UKM dan meneruskan, yakni muhadharah. Jadi sebenarnya mahasiswa ini pengen, dan kebanyakan dari pesantren itu pengen nanti ke depannya itu bisa bermanfaat pada masyarakat. Jadi kita akan mengadakan muhadharah, yang mana muhadharah ini akan meningkatkan mental daripada mahasiswa. Begitu. Ini gimana? Bahwasanya mahasiswa kita ini butuh mental yang kuat, apalagi dalam visi misi kami adalah berkontribusi positif bagi masyarakat. Maka gimana caranya mahasiswa ini siap sedang untuk mental tersebut? Maka harus mempunyai jiwa-jiwa yang berintegritas dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya yaitu pasangan calon nomor urut 3. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, bismillah. Terkait pertanyaan yang ketiga ini, di mana tentunya sudah terjawab di misi kami, yaitu yang pertama, di dalam misi kami adalah mewujudkan mahasiswa SDAI Balikpapan itu yang berakhlak karimah. Nah, di misi kami itu yang pertama, tentunya strategi kami adalah yang pertama membuat atau mengadakan kajian serta pelatihan-pelatihan bertema akhlak, karena yang paling utama adalah akhlak ya teman-teman semuanya ya. Kemudian tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga ada prakteknya seperti itu. Kemudian selain berakhlak juga berilmu. Nah, untuk berilmu ini nantinya kami akan banyak melakukan, yang lebih banyak lagi melakukan seminar, kemudian pelatihan-pelatihan terkait dengan mengembangkan keilmuan mahasiswa seperti itu. Dan tentunya yang paling utama adalah di awal tahun kami akan melakukan memetakan strategi tersebut seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berperan aktif. Nah, dalam berperan aktif ini tentunya perlu ada peran dari mahasiswa, ya, di mana nanti kami akan mengajak mahasiswa itu yang pertama melanjutkan kembali UKM yang ada di masjid kampus kita yang sudah berjalan. Kemudian insya Allah kami juga akan
mencoba melakukan pelatihan-pelatihan ke masyarakat seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tambahkan sedikit, dan kami pun juga akan membuat rencana untuk selama 1 tahun, dan karena visi misi kita besar, maka walaupun misalnya dalam 1 tahun tidak bisa berhasil, maka akan dijadikan oleh pemimpinan yang selanjutnya. Waktu telah habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas jawabannya. Itu dia jawaban dari ketiga pasangan calon. Untuk pertanyaan dari Bapak Syamdani. Terima kasih Bapak Syamdani. Selanjutnya pertanyaan dari panelis keempat dari Ibunda Hajah Fadilatul Isma selaku bidang kemahasiswaan yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan arahan dalam setiap pelaksanaan organisasi mahasiswa. Beliaulah yang sangat paham kondisi organisasi di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam ini. Kepada Ibunda Hajah Fadilatul Isma, disilakan. Terima kasih. Selamat semuanya. Anda kalau nanti terpilih menjadi presiden di SDAI, yang pertama apa yang Anda lakukan ketika oprek? Karena selama ini kalau oprek itu sampai juga bagaimana Anda mempromosikan sehingga dari warga SDAI, mahasiswa SDAI sangat tertarik dengan ini. Yang kedua, saya tanyakan proyek dari organisasi saja. Yang kedua, setelah menjadi anggota DEMA, sering sekali dari anggota itu yang tidak aktif, dan ada yang secara insiden bila ada acara Anda itu mendadak berizin. Maka panitia sudah luar biasa usahanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana upaya Anda, kiat Anda untuk menjadikan teman-temanmu benar-benar menjadi wadah organisasi ini sebagai wadah pembelajaran secara tekstual maupun kontekstual. Contoh yang tadinya nggak bisa MC sehingga video jadi MC, yang tadinya nggak berani sambutan sehingga setelah menjadi anggota dari DEMA dia punya kepribadian. Yang apa yang Anda lakukan? 3 yang sampai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibunda Hajah Fadilatul Isma atas pertanyaannya. Kami berikan waktu sebanyak 1 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu
Kami berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, moderator, terima kasih. Jadi perhatikan ya. Jadi kami dulu melakukan daripada LDK 2A. Bagaimana ini kasus ini tidak terjadi lagi? Yang pertama kami memberikan daripada edukasi tentang bagaimana pentingnya toleransi dan tanggung jawab. Jadi kita akan memberikan daripada edukasi bagaimana mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang berintegritas. Yang mana mahasiswa berintegritas ini mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab, jujur dan mentaati daripada nilai-nilai norma-norma yang ada di keanggotaan BEM. Yang kedua, jika ada anggota BEM melakukan contoh perizinan tiba-tiba ketika kita mengadakan daripada kegiatan. Jadi untuk langkah-langkah biar ini tidak terjadi, jadi kita akan memberikan daripada rencana untuk pelatihan tentang pembinaan karakter seperti bagaimana seorang mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang bukan hanya pintar tapi juga taat dan memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana upaya menjadikan DEMA sebagai wadah tekstual dan intelektual ya. Jadi intelektual ya. Jadi upaya yang kami lakukan agar DEMA ini menjadi wadah ya, tekstual dan intelektual. Yang pertama kita akan menjadikan, ini kan upaya menjadikan anggota DEMA ini menjadi organisasi yang terbuka. Ya, jadi bagaimana mahasiswa ini mengetahui keinginan daripada mahasiswa dan keinginan DEMA, maka kita akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama kita akan membuka daripada diskusi terbuka. Ya, selain kita membuat daripada kotak saran dan membuka polling lewat media sosial, jadi kita akan saling terbuka dan kita tidak menutup diri dari anggota selain DEMA. Jadi untuk menjadikan ini terlaksana kita terima kasih. Waktu telah habis. Selanjutnya yaitu pasangan calon nomor urut 3. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami dapat 3 poin dan pertanyaan disampaikan oleh Bunda Risma. Yang pertama, bagaimana cara kita ketika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua DEMA. Yang pertama, bagaimana cara kita mengajak mahasiswa supaya tertarik kepada organisasi DEMA. Cara yang pertama adalah dengan cara kita memberikan kepada mahasiswa apa saja benefit-benefitnya yang bisa didapat apabila masuk dalam anggota DEMA, dan kita berikan apa saja kelebihan-kelebihannya daripada masuk ke dalam anggota DEMA, seperti mendapatkan pengalaman, kemudian mendapatkan jaringan-jaringan yang lebih luas, serta juga mendapatkan hak-hak yang tidak didapat oleh mahasiswa biasa. Kemudian poin yang kedua yaitu bagaimana apabila ada mahasiswa yang telah masuk dalam anggota DEMA namun mereka tidak aktif di dalam anggota DEMA, dan terkadang apabila ada kegiatan-kegiatan DEMA kemudian bisa tiba-tiba tidak ikut kegiatan DEMA. Cara kami yaitu dengan cara kami akan merencanakan selama 1 tahun itu apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA, dan kita akan
mengajak seluruh anggota DEMA untuk merapatkan apa saja kegiatan-kegiatannya selama 1 tahun. Jadi apabila kegiatannya sudah dilaksanakan selama 1 tahun, maka anggota DEMA bisa menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan berubah ini. Dan itu untuk meminimalisir supaya terjadinya hal-hal yang sudah direncanakan dengan baik, namun ternyata ada banyak beberapa anggota-anggota yang tidak bisa menghadiri acara kegiatan tadi. Dan kemudian poin yang ketiga, bagaimana cara kita memaksimalkan minat-minat dan bakat yang telah masuk dalam anggota DEMA. Cara kami yaitu dengan cara kita akan memaksimalkan apa saja minat-minat dan bakat yang terdapat di dalam masing-masing diri anggota DEMA. Dan kita juga akan memberikan kepercayaan kepada anggota DEMA untuk mengisi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kampus, sehingga anggota DEMA masing-masing mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh mahasiswa yang biasa. Terima kasih. Mungkin tambahan dari Mas. Ya, sedikit saja tambahan. Karena untuk yang pertama tadi terkait dengan bagaimana cara mahasiswa itu bisa tertarik untuk masuk ke DEMA ya teman-teman semuanya. Jadi betul tadi yaitu dengan menyampaikan apa sih benefit yang didapat dari masuk ke anggota DEMA, dan ini bisa disampaikan ketika kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti yang di awal PKKMB dan LDK seperti itu. Terima kasih. Waktu untuk